Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube HD Video Production. Nama gue Hendrik. Kali ini kita akan ngebahas lensa yang gue punya nih ya. Itu HDFA 50mm 1,4 SDM. Itu dengan HD coating ya. Jadi lensa ini lensa Pentax yang lumayan baru ya. Ini untuk format full frame, tapi kebetulan gue cuma punyanya Pentax KP, jadi kita hanya akan ngebahas dari sisi pengguna kamera APS-C yang cropnya 1,5. Nah, ini lensanya kalau dibilang ya untuk 50mm segini tuh rada berat gitu dan rada gede ya. Setara mungkin sama 85 desain yang lama ya. 85 di kamera-kamera lain, contohnya 85 Canon atau 85 Nikon ya. Nah, itu bodinya barrelnya ini segede lensa-lensa desain lama yang 85 1,8. Nah, ini dia punya fungsi, dia punya feature itu ada SDM motor, dia supersonic drive motor. Jadi kalau penggunaan dengan kit lens itu dia bunyinya kayak begini nih ya. Nah, ada bunyi. Nah, dia lebih berisik. Kalau dipakaikan ke ini SDM, dia itu akan lebih quiet dan lebih cepat fokusnya. Kita tutupnya capnya kayak begini nih ya, capnya. Ada pinch yang dipijat tengahnya, ada dicubit tengahnya ya. Nah, ini kalau kita nyalain, kita manual fokus dulu. Nah, dia cuma ada bunyi, ada denging ya. Nah, lebih quiet gitu. Ini fitur dari SDM. Nah, selain itu seperti lensa-lensa Pentax kebanyakan, dia itu ada lubang di lens hoodnya. Ini dikasih lens hoodnya juga, ini buatnya dari plastik. Kalau kita lihat, nah, tapi dia ada lubang untuk filter. Nah, ini biasanya yang pakai landscape ini yang ngerti nih. Nah, buat apa sih beginian ya? Ada lubang di bawah, jadi kalau kita ada CPL, kita bisa putar dengan enak gitu. Nah, jadi ini hanya biasanya landscape aja, orang-orang yang foto landscape yang pakai CPL ya, yang akan pakai fungsi ini gitu loh. Jadi ini memang beda dibandingin kamera merek lain gitu ya. Nah, ini sama juga, ini juga kalau yang kit lens kalau kita lihat dia ada fungsinya ininya juga gitu. Jadi kalau dilepas ya bisa ada lubangnya juga gitu. Tapi ini ini dia bisa dilepas juga, ada lubangnya gitu. Jadi untuk penggunaan filter CPL ya. Jadi memang kamera Pentax ini lebih tangguh menurut gua ya, lebih tangguh untuk dipakai di outdoor. Jadi weather sealingnya udah gitu, lensa-lensa didesain untuk pengguna landscape artis, jadi yang pakai yang di luar gitu. Nah, ini gedenya segede gini nih, itu kita lihat filternya aja 72 mili ya. Jadi udah bukan biasa kan kalau 50 mili 1,4 ya biasanya 58 mili lubang filternya, tapi kalau ini 72 gitu. Jadi memang rada spesial ini lensanya. Nah, untuk siapa sih body kayak begini, lensa kayak begini ya? Jadi kalau gue sih karena seneng dengan portrait lens yang 85 dan 75, ini cocok banget dipakai di APS-C. Jadi gue pertama beli Pentax ini juga nguber memang dari roadmap-nya mereka, dari Pentax-nya sendiri udah dikasih tahu, oh ini bakal ada lensa 50 ini gitu loh, yang standarnya lebih tinggi dibandingin sebelum-sebelumnya, hasilnya yang lebih baik gitu ya. Jadi cocok untuk yang suka pakai 50 mili di format full frame atau 75 mili di APS-C. Nah,
sekarang kita lihat ya, apa namanya, hasil-hasilnya. Ini hasil dari 50 mili di f1,4 yang tipe HD ini. Ini kalau kita lihat tuh backgroundnya itu rada soft, gordennya yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri juga foregroundnya gue sengaja ngumpet di belakang gorden juga. Jadi supaya ada haze dikit ya. Nah, komposisinya dibikin seperti itu. Nah, kebetulan waktu itu gue cari-cari yang 72 mili itu filter UV-nya tidak ada yang bagus ya. Jadi gue pakai beli yang murah aja asal untuk proteksi gitu ya. Jadi kalau dilihat rada beda colornya gitu. Dibandingin yang sekarang gue udah ganti nih. Nah, kalau ini, kalau bisa kita lihat, yang foto yang kedua ini di f1,4 juga, modelnya pop out ya. Dilihat dari tembok ininya, tembok bataknya di belakang, yang backgroundnya. Jadi kelihatannya seperti keluar gitu ya. Nah, ini dua foto ini gue sengaja aspek rasionya didesain 16:9 supaya bisa cocok gitu ya untuk previewnya di YouTube. Nah, yang ini juga kalau kita lihat lihat di zoom ya ke matanya, ini pasti tajam ya. Nah, ini seperti ini juga kita bisa lihat out of focus areanya yang di belakang rada jauh di sebelah kanannya, di sebelah kanan, sisi kanan foto ya. Itu kira-kira jaraknya yang paling belakang itu mungkin 10-15 meter ya. Bisa dilihat colornya, ketajamannya, sama out of focus area yang blurnya ya, yang di sebelah kanan itu. Nah, kita lihat juga ini sebagai catatan, ini untuk kamera APS-C ya, contoh-contoh ini. Ini juga pakai 51,4 ya. Ini dibuka wide open, pakai dua lighting, satu di belakang untuk headlight, satu dari main light dari depannya model ya. Ini kita lihat juga autofocus areanya tuh, blurnya kita ya. Nah, ini juga kalau ini close up-nya ya, kelihatan tuh soft-nya kayak gimana background-nya. Kita bisa lihat, ini di f1,4 juga. Nah, kalau yang bener-bener jaraknya jauh, ini kita bisa lihat soft-nya kayak gimana. Ini aku fotonya di taman ya. Lighting-nya satu dari sebelah kiri, pakai payung ya. Nah, ini kita bisa lihat soft-nya kayak gimana. Nah, kalau kita lihat juga di matanya juga di zoom ya. Ini tajam juga gitu di 1,4. Nah, banyak yang ngomong, oh fringing nggak kelihatan sih menurut aku sih ya. Ini udah oke lensanya menurut aku. Nah, kalau yang ini juga, wah ini kita bisa lihat f1,4 juga. Ini foto siang-siang di jam 12-an kira-kira. Aku kasih, karena sinarnya harsh, jadi aku kasih payung satu ya supaya rada soft sedikit gitu. Nah, ini foto waktu behind the scene, waktu aku kerja ya. Ini pakai 50 di 1,4 juga, kondisi available light. Nah, ini foto waktu photoshootnya, ini yang kebetulan nggak diambil gambarnya untuk majalah, jadi aku pakai untuk contohnya di sini. Ini dibuka di 1,4 juga. Jadi aku pakai ND filter yang 32, ND32, supaya bisa buka di 1,4 dan dapat sync speednya 1/160. Bisa kelihatan itu out of focus areanya, blurnya di belakang dan foregroundnya ya. Nah, ini juga kondisinya walaupun indoor ya, tapi aku kasih lampu sedikit ya, pakai flash juga ya. Nah, ini dibuka 1,4 juga gitu. Ini untuk waktu kerja juga. Nah, kalau yang ini dipakainya di f5. Jadi pakai dua lampu, satu lampu untuk background, satu lampu untuk foreground. Jadi backgroundnya itu supaya belakangnya itu benar-benar kinclong putih gitu. Ini kita pakainya di f5. Nah, ini dipakai di f4,5 ya. Ini waktu itu tes lensa di dalam studio ya. Nah, ini aspek rasio aku atur. Jadi pakai lampu studio di dalam studio gitu.
Nah, kenapa nggak di 1,4? Kalau tes 1,4 terus bosan juga ya. Tapi ini kan biar bisa dapat dua matanya tajam gitu. Nah, setelah kita lihat hasil-hasilnya ya, impresinya gimana? Menurut aku sih suka banget dengan lensa ini, walaupun rada berat ya. Jadi harus ya bawaannya lumayan kewalahan juga, tapi sesuai dengan hasilnya. Impresi yang lain lagi, nggak ada komplain sih jujur aja, soalnya ini lensa bagus ya. Gitu. Jadi sekian dulu impresi menggunakan 51,4 HDFA Pentax SDM ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai lensa ini atau mengenai fotografi, bisa juga tulis di komen. Mungkin nanti kita akan bikin konten yang sesuai kalau memang banyak peminatnya gitu. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya.